Di tengah gemerlap dakwah Islam di tanah Jawa, ada satu nama yang selalu dibisikkan dengan nada penuh tanda tanya. Syekh Siti Jenar. Sebagian menyebutnya seorang wali, sebagian lagi menganggapnya sebagai pembawa ajaran sesat. Tapi, siapa sebenarnya sosok ini? Kenapa namanya begitu kontroversial? Syekh Siti Jenar, atau yang dalam beberapa sumber disebut sebagai Syekh Lemah Abang, diyakini hidup pada akhir abad ke-15, di masa ketika Islam mulai menyebar luas di tanah Jawa. Ada banyak versi mengenai asal-usulnya. Sebagian meyakini ia berasal dari Persia atau Gujarat, mengikuti jejak para saudagar Muslim yang membawa ajaran Islam ke Nusantara. Versi lain menyebut bahwa ia adalah keturunan bangsawan Majapahit yang kemudian memilih jalan spiritual. Namun, satu hal yang pasti, Syekh Siti Jenar bukan ulama biasa. Ia memiliki pemikiran yang berbeda, ajaran yang tak lazim, dan keyakinan yang membuatnya berhadapan dengan para wali songo. Jika wali songo dikenal dengan metode dakwah yang lembut dan perlahan, Syekh Siti Jenar justru berbicara langsung tentang hakikat Tuhan tanpa banyak basa-basi. Dan inilah yang membuatnya menjadi sosok yang dipuji sekaligus ditakuti. Meski lebih banyak dikaitkan dengan wilayah Jawa Tengah dan Demak, ada indikasi bahwa ajarannya juga sampai ke tanah Sunda. Beberapa ulama di Cirebon dan sekitarnya dikatakan pernah berdebat dengannya. Kesultanan Cirebon, yang merupakan pusat Islam di Jawa Barat saat itu, diketahui sangat patuh pada ajaran Wali Songo. Jika benar Syekh Siti Jenar menyebarkan pemikirannya di sana, bukan tidak mungkin ia juga menghadapi perlawanan dari para ulama Sunda. Tapi ajaran seperti apa yang ia bawa? Kenapa pemikirannya dianggap berbahaya? Dan, apakah benar para ulama Sunda juga menolak dirinya? Syekh Siti Jenar bukan sekadar ulama biasa. Ia membawa pemikiran yang berbeda dari para wali lainnya. Bagi sebagian orang, ajarannya adalah jalan menuju kebebasan spiritual. Tapi bagi para ulama ortodoks, kata-katanya seperti pedang yang bisa menghancurkan tatanan Islam di tanah Jawa. Dan inilah awal mula kontroversi yang membuat namanya terus diperbincangkan hingga hari ini. Salah satu ajaran utama Syekh Siti Jenar adalah konsep Manunggaling Kawula Gusti, sebuah keyakinan bahwa manusia bisa bersatu dengan Tuhan. Menurutnya, seseorang yang telah mencapai tingkat spiritual tertinggi tidak lagi membutuhkan perantara untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Tuhan bukanlah entitas yang jauh di langit, melainkan ada di dalam setiap manusia. Bagi mereka yang memahami tasawuf, konsep ini bukanlah hal baru. Dalam ajaran Sufi, penyatuan manusia dengan Tuhan sering disebut sebagai fana, yaitu lenyapnya ego dan keberadaan duniawi. Tapi di mata para ulama yang berpegang teguh pada syariat, pemikiran seperti ini bisa sangat berbahaya. Syekh Siti Jenar tidak menolak ibadah seperti sholat, puasa, atau zakat. Tapi ia percaya bahwa ibadah lahiriah hanyalah permulaan. Yang lebih penting adalah bagaimana seseorang mencapai hakikat dari ibadah itu sendiri. Murid, guru, jika kita sudah menyatu dengan Tuhan, apakah kita masih perlu sholat? Syekh Siti Jenar, jika kamu masih bertanya seperti itu, berarti kamu belum benar-benar mengenal Tuhan. Banyak orang salah paham dengan ajaran ini. Sebagian menganggap Syekh Siti Jenar mengajarkan untuk meninggalkan sholat, padahal yang ia maksud adalah bahwa ibadah harus dijalankan bukan hanya sebagai ritual, tapi sebagai jalan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan. Dan inilah yang membuat para wali lainnya mulai khawatir. Bagaimana jika ajaran ini disalahartikan? Bagaimana jika masyarakat berhenti menjalankan syariat karena merasa sudah menyatu dengan Tuhan? Kesultanan Cirebon adalah salah satu pusat dakwah Islam di Jawa Barat yang mengikuti ajaran Wali Songo. Para ulama di sana dikenal ketat dalam menjalankan syariat. Ketika ajaran Syekh Siti Jenar mulai menyebar, perdebatan mulai muncul. Sebagian ulama di Cirebon percaya bahwa ajarannya bisa menyesatkan rakyat. Jika masyarakat percaya bahwa mereka tidak perlu lagi sholat dan puasa, maka tatanan Islam di Cirebon bisa terguncang. Namun, ada juga yang melihat ajarannya sebagai pemahaman tingkat tinggi yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu. Ulama, paduka, jika ajaran ini dibiarkan berkembang, rakyat bisa kehilangan arah. Syariat adalah fondasi Islam, jika itu diabaikan, maka Islam akan runtuh. Ketegangan mulai meningkat. Apakah Syekh Siti Jenar benar-benar membawa kebebasan spiritual? Ataukah ia sedang menghancurkan Islam dari dalam? Di berbagai tempat, Syekh Siti Jenar menggelar pengajian yang selalu dipenuhi orang-orang yang penasaran. Tapi ajarannya seringkali membuat para muridnya semakin bingung daripada tercerahkan. Murid, guru, jika manusia bisa bersatu dengan Tuhan, apakah itu berarti manusia adalah Tuhan? Syekh Siti Jenar tersenyum, lalu menutup matanya sejenak sebelum menjawab.
Syekh Siti Jenar, apakah bayangan yang ada di cermin adalah dirimu? Jika cermin itu pecah, apakah dirimu ikut hancur? Murid-murid terdiam, beberapa dari mereka mulai memahami, sementara yang lain semakin bingung. Jawaban-jawaban seperti inilah yang membuat banyak orang menganggap Syekh Siti Jenar sebagai seorang sufi yang tercerahkan, atau justru seorang penghasut yang menyesatkan. Ketika ajaran Syekh Siti Jenar semakin menyebar, kekhawatiran para ulama pun semakin besar. Para wali songo yang selama ini berdakwah dengan hati-hati merasa ajaran ini bisa mengguncang tatanan Islam yang telah mereka bangun. Lalu, bagaimana para ulama merespons pemikirannya? Apakah mereka akan membiarkannya, atau justru berusaha menghentikannya? Syekh Siti Jenar bukan sekadar ulama yang mengajar di sudut-sudut desa. Ia berani berhadapan langsung dengan para wali yang dihormati. Sunan Kudus, Syekh, ajaranmu terlalu berbahaya. Jika manusia merasa sudah menyatu dengan Tuhan, apa yang akan mencegah mereka dari meninggalkan syariat? Syekh Siti Jenar tersenyum, menatap Sunan Kudus dengan tenang. Syekh Siti Jenar, syariat hanyalah perahu, Sunan. Jika seseorang sudah mencapai seberang, untuk apa lagi ia terus berada di perahu? Perdebatan itu terus berlangsung. Para wali percaya bahwa Islam harus diajarkan secara bertahap, sementara Syekh Siti Jenar ingin langsung membawa orang pada inti pemahaman spiritual. Inilah benturan antara syariat dan hakikat. Di Kesultanan Cirebon, para ulama mulai resah. Mereka memahami tasawuf, tapi ajaran Syekh Siti Jenar dianggap terlalu ekstrim. Para ulama di Cirebon cenderung mengikuti jalur wali songo. Mereka takut jika rakyat percaya bahwa mereka sudah menyatu dengan Tuhan, mereka akan berhenti sholat, berhenti berpuasa, dan akhirnya meninggalkan Islam. Namun, apakah semua ulama Sunda menolak ajarannya? Ataukah ada yang diam-diam menerima pemikirannya? Ketika perdebatan semakin panas, para wali akhirnya mengambil keputusan berat. Syekh Siti Jenar harus diadili. Sunan Giri, Syekh, ajaranmu telah menimbulkan kegaduhan. Apakah kau masih bersikeras bahwa manusia tidak membutuhkan syariat? Syekh Siti Jenar tersenyum, aku tidak mengajak orang meninggalkan syariat, aku hanya mengajak mereka untuk melihat lebih dalam. Dan inilah titik balik dalam sejarah. Apakah ini pengadilan atas ajaran yang sesat? Ataukah ini hanyalah strategi politik untuk membungkam seseorang yang terlalu berani? Saat ajarannya dianggap membahayakan tatanan Islam, Syekh Siti Jenar menghadapi takdir yang sulit. Ia tidak hanya berhadapan dengan para wali songo, tetapi juga dengan kekuatan politik di balik mereka. Lalu, apakah ia benar-benar dihukum mati? Atau ada sesuatu yang disembunyikan dari sejarah? Setelah perdebatan panjang, keputusan pun dibuat. Syekh Siti Jenar dinyatakan bersalah karena ajarannya dianggap bisa menyesatkan rakyat. Sunan Kudus, Syekh, ini adalah keputusan yang berat. Kami tidak ingin membunuhmu, tapi ajaranmu bisa mengguncang ketertiban Islam di tanah Jawa. Syekh Siti Jenar tersenyum, menatap para wali dengan tatapan penuh pemahaman. Syekh Siti Jenar, kalian tidak membunuhku. Aku sudah mati sebelum kalian menjatuhkan hukuman ini. Dan inilah momen yang paling misterius dalam kisah Syekh Siti Jenar. Benarkah ia dihukum mati? Ataukah ada hal lain yang terjadi? Sejarah mencatat dua versi tentang kematian Syekh Siti Jenar. Versi pertama, dieksekusi oleh Wali Songo. Dalam versi ini, Syekh Siti Jenar dihukum mati dengan cara dipenggal. Setelah eksekusi, jenazahnya dikuburkan di suatu tempat yang tidak diketahui. Banyak orang percaya bahwa ini adalah hukuman atas pemikirannya yang berbahaya. Tapi ada yang bertanya-tanya, jika ia memang seorang wali, mengapa para wali lainnya begitu takut pada ajarannya? Versi kedua, menghilang secara gaib. Versi lain menyebutkan bahwa setelah eksekusi, yang tersisa hanyalah jasad kosong. Prajurit, bagaimana mungkin, ini bukan tubuh manusia biasa. Dalam kepercayaan masyarakat, seorang wali yang sudah mencapai tingkatan spiritual tertinggi bisa meninggalkan tubuhnya dan hidup dalam bentuk lain. Apakah Syekh Siti Jenar benar-benar mati? Atau ia hanya menghilang dan hidup dalam dimensi lain? Banyak sejarawan percaya bahwa kasus Syekh Siti Jenar bukan sekadar masalah agama, tetapi juga soal politik. Kesultanan Demak, yang saat itu menjadi pusat Islam di Jawa, sangat bergantung pada dukungan para ulama dan wali songo. Jika ajaran Syekh Siti Jenar dibiarkan berkembang, rakyat bisa mulai mempertanyakan otoritas kesultanan dan para ulama. Apakah ini benar-benar tentang ajaran sesat? Ataukah ini adalah cara untuk memastikan Islam tetap berada dalam kontrol para wali dan penguasa?
Ratusan tahun telah berlalu sejak nama Syekh Siti Jenar mengguncang tanah Jawa. Tapi, apakah ajarannya benar-benar hilang? Ataukah justru terus hidup dalam pemikiran orang-orang yang mencari hakikat sejati? Meskipun dianggap sesat oleh sebagian ulama, ajaran Syekh Siti Jenar tidak benar-benar musnah. Beberapa kelompok spiritual di Jawa, terutama yang beraliran kejawen dan tasawuf, masih mengajarkan konsep-konsep yang mirip dengan Manunggaling Kawula Gusti, keyakinan bahwa manusia bisa menyatu dengan Tuhan. Ajarannya mungkin tidak lagi terang-terangan disebut sebagai ajaran Syekh Siti Jenar, tapi nilai-nilainya masih bisa ditemukan dalam berbagai kelompok spiritual di Nusantara. Bahkan beberapa tokoh besar dalam sejarah Jawa diduga terinspirasi oleh pemikirannya. Hingga kini, tidak ada yang tahu pasti di mana makam asli Syekh Siti Jenar. Beberapa daerah mengklaim sebagai tempat peristirahatan terakhirnya, seperti di Cirebon, Kudus, dan bahkan daerah lain di Jawa Barat. Apakah makam-makam ini benar-benar miliknya? Ataukah ini hanya simbol dari ajaran yang tidak pernah benar-benar mati? Saat ini, banyak sejarawan dan ulama yang mulai melihat kembali kisah Syekh Siti Jenar dengan sudut pandang yang lebih objektif. Sebagian percaya bahwa ia adalah seorang sufi yang terlalu maju untuk zamannya. Pemikirannya tentang hubungan langsung antara manusia dan Tuhan mirip dengan konsep dalam beberapa aliran tasawuf di Timur Tengah. Jadi, apakah Syekh Siti Jenar benar-benar sesat? Atau ia hanyalah seorang pencari kebenaran yang berusaha membawa manusia menuju pemahaman spiritual yang lebih dalam? Syekh Siti Jenar adalah sosok yang terus menjadi perdebatan. Bagi sebagian orang, ia adalah wali yang tercerahkan. Bagi yang lain, ia adalah pengganggu tatanan Islam di Jawa. Tapi satu hal yang pasti, namanya tidak pernah dilupakan. Dan sekarang, giliran kita yang menentukan. Apakah kita akan melihatnya sebagai seorang yang tersesat? Ataukah justru sebagai seorang pemikir besar yang mengajarkan sesuatu yang belum tentu bisa dipahami semua orang?